Oke, untuk ketua kelas diambil dulu sikap untuk kita terlebih dahulu kita ambil sikap berdoa. Ketua kelas silakan. Berdiri. Bersiap. Ya, kemudian seksi rohania silakan maju ke depan. Ganda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai acara kegiatan kami, berkatilah kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, terima dan sempurnakanlah doa kami ini dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pada ibu kita, hormat gerak. Iya, selamat pagi semuanya. Silakan kembali duduk ke bangku masing-masing. Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Kita masuk pelajaran kita yaitu komputer Akuntansi. Sekarang kita sudah masuk di semester 2. Ya, semester 2. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran, siapa piket hari ini? Oke, bagaimana kelas kalian Angel? Sudah bersih semuanya? Sudah bersih, Pak. Oh, sudah. Sampah tadi udah dibuang semua? Sudah. Oke, terima kasih Angel ya. Oke, untuk hari ini ketua kelas, bagaimana? Hadir semua? Hadir ibu. Tidak ada yang absen atau izin? Tidak ada. Oke, puji Tuhan ya, semuanya sehat-sehat, bisa kembali ke kelas ini dengan sehat semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Luar biasa. Oke, sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Bu. Siapa ini yang belum sarapan? Oke, tidak ada ya, berarti sudah semangat nanti mengikuti pelajaran dari Ibu ya. Oke, sebelum Ibu memulai, di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint Ibu tentang pelajaran kita hari ini ya, yaitu setup data awal perusahaan dagang Mayop Accounting. Masih ingat Mayop ya? Aplikasi Mayop ya? Masih, Bu. Ingat? Masih, Bu. Apa itu Mayop? Kepanjangannya? Coba dulu Kebi. Mind your our business. Oke, menurut Saudi benar nggak yang dibilang sama si Kebi? Mind your our business. Benar ibu. Oke, terima kasih Saudi. Ya, Mayop adalah kepanjangan dari Mind your our business. Oke, ini pertama kali ditemukan di negara apa? Australia. Iya, ternyata masih ingat ya. Ini sudah kita pelajari waktu di semester 1. Iya, semester ganjil. Jadi di semester genap ini kita tetap memakai aplikasi Mayop. Bedanya waktu semester 1 pada perusahaan Jasa. sekarang ini pada perusahaan Dagang. Masih
kepada konsumen. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Diberi ketangkapan yang lain? Gak apa-apa dicoba. Coba dulu yang tahu siapa si Adik Gusti. Coba Adik Gusti. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak menyediakan produk baik berbentuk fisik ataupun tidak berwujud, melainkan berupa pelayanan jasa. Iya, yang lainnya bisa juga. Yang lainnya coba dulu. Terakhir si Tirmasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa dan tidak menyediakan produk berbentuk ataupun tidak berwujud. Iya, jawaban kalian semua sudah benar. Di mana perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa atau menawarkan jasa. Salah satu contohnya, siapa yang tahu coba? Contoh dari perusahaan jasa atau usaha jasa. Saya Bu. Iya, Angel. Bengkel. Bengkel. Apalagi? Happy? Salon. Salon. Apalagi? Satu lagi? Extoli? Laundry, Bu. Laundry. Iya, benar sekali. Itu adalah perusahaan jasa. Sekarang ini di semester 2 kita masuk ke perusahaan dagang. Pernah gak kalian mendengar usaha dagang? Kira-kira apa itu usaha dagang? Siapa yang bisa? Oke, CNJ. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah atau membuat bentuk. Oke, iya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya di mana dia menjual atau membeli maupun menyimpan barang untuk dijual kembali kepada siapa? Kepada konsumen. Dan itu tidak bisa diubah nilainya maupun bentuk. Oke, yang contoh yang sering kita lihat di tempat kita ini, salah satunya contoh apa itu? Coba dulu siapa yang bisa? Iya, Kamelia. Indomaret, iya, salah satu Indomaret itu termasuk adalah perusahaan dagang. Oke, satu lagi. Apa lagi? Coba dulu aja. Penjual bahan bangunan. Iya, bisa. Atau warung kelontong juga, atau warung sembako. Pokoknya bagi mereka yang membeli, menyimpan, lalu menjual kembali kepada konsumen atau masyarakat. Dan itu barang yang dijual itu tidak bisa diubah bentuk maupun nilai. Oke, bisa dia barang yang siap dipakai. Oke, kita masuk sekarang ke setup perusahaan data awal perusahaan dagang ya. Coba dulu kalian amati gambar yang pertama. Gambar apa yang kalian lihat? Tidak muncul ya? Oke, gambar apa yang pertama? Laundry. Oke, gambar yang kedua. Salon. Oke, gambar yang selanjutnya. Oke, gambar yang selanjutnya. Supermarket ya? Iya, Bu. Siapa sih yang sudah pernah pergi ke supermarket? Tidak ada, iya, kita maklum karena kita tinggal di mana? Di desa. Nanti kalau kalian sudah merantau nanti bisa kalian nikmati bagaimana belanja di supermarket. Tapi Indomaret itu kita anggap itu termasuk apa? Itu supermarket juga tuh ya. Karena bisa kita ambil sendiri, bayarnya cuma masuk ke kasir. Cuma dia agak kecil, kalau supermarket itu kan besar dia ya. Oke, kita bandingkan dulu foto yang pertama sama foto yang kedua, ketiga sama keempat. Yang manakah di sini perusahaan jasa? Gambar pertama sama gambar kedua. Gambar ketiga sama gambar keempat ini gambar apa? Perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Mana di sana mereka ada penjual sama pembeli. Oke, itu kira-kira ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Oke, kalian capai setelah mempelajari dari data awal perusahaan. Di mana yang pertama kalian harus mengerti apa itu data awal perusahaan dagang dengan benar. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan penggunaan menu pada Mayot untuk membuat data bisnis baru ke aplikasi Mayot. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis langkah-langkah input data bisnis ke perusahaan atau yang meliputi identitas
identitas perusahaan, periode akuntansi, maupun lokasi penyimpanan maupun format pajak. Yang keempat, menampilkan file data bisnis untuk memulai komputerisasi akuntansi perusahaan dagang. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mengentry data awal atau data bisnis baru ke dalam aplikasi Mayo. Oke, itu yang harus kalian capai ya. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, di sini Ibu jelaskan sekali lagi fungsi-fungsi menu pada Mayo. Ada berapa itu? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, exit. Yang pertama tadi adalah open, di mana dia fungsinya untuk membuka file yang telah dibuat. Di fungsi open digunakan untuk membuka file yang telah dibuat. Quit untuk membuat file atau data perusahaan yang baru. Explore untuk membuka file atau contoh yang telah disediakan oleh Mayo. What is new digunakan untuk melihat fitur-fitur baru pada Mayo. Yang terakhir adalah exit, yaitu keluar dari aplikasi Mayo. Masih ingat fungsi-fungsinya ini ya? Masih. Jangan dilupakan karena ini adalah. Oke, di sini dia data awal perusahaan dagang. Terdiri dari beberapa informasi mengenai identitas perusahaan dagang yang dijadikan bahan untuk data masukkan ke dalam program komputer akuntansi. Jadi data identitas perusahaan itu adalah menjadi bahan untuk mengentry data awal perusahaan baru. Itulah artinya dari apa? Data awal perusahaan dagang. Identitasnya itu yang kita entry nanti ke aplikasi Mayo. Oke, yang selanjutnya jenis data awal perusahaan dagang ada 2. Yang pertama, data informasi identitas perusahaan dagang. Yang kedua, data informasi perusahaan dagang. Periode akuntansi ya. Yang pertama, data informasi identitas perusahaan dagang. Yang kedua, data informasi periode perusahaan dagang. Ini yang tahu bukunya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, setup data awal perusahaan baru. Langkah yang pertama yaitu identitas perusahaan. Yang kedua, periode akuntansi. Yang ketiga, account list. Lalu yang keempat, lokasi penyimpanan. Oke, yang selanjutnya identitas perusahaan. Masih diingat ya? Identitas perusahaan ini salah satu termasuk yaitu nama perusahaan, nomor cash. Terus apa lagi? Itu alamat email. Jangan lupa ya. Jika ada nomor pajak bisa kita isi. Tapi jika tidak ada nomor pajak, diabaikan aja. Ya. Oke, yang selanjutnya data periode akuntansi. Data periode akuntansi ini yang kita isi yang pertama tahun periode akuntansi. Yang kedua bulan dalam periode. Yang ketiga bulan berjalan. Lalu yang keempat periode akuntansi. Oke, masih diingat ya. Oke, berikut ini adalah langkah-langkah input data awal perusahaan dagang. Masih sama seperti pada perusahaan jasa. Cuma bedanya sini pada perusahaan dagang. Langkah yang pertama sekali yaitu kita harus masuk ke aplikasi Mayo Accounting. Kita double klik dia ikonnya hingga muncul dia fungsi yang 55 ini. Sudah dilihat gambar yang samping, sudah dilihat? Ada dia print, ada dia open, ada dia explore, ada dia what is new, dan ada exit. Oke, jika kita di sini mau membuat data perusahaan baru, pada tombol manakah kita pilih? Create. Iya, kita pilih adalah Create. Oke, setelah kita pilih create, barulah next. Setelah kita pilih create, yaitu pada jendela introduction. Ya, di sini kita disambut selamat datang di aplikasi Mayo Accounting. Di sini tidak ada kita isi, cuma di sini kita ada dia selamat datang ya. Berarti di sini kita next atau kita
Next. Kita Next. setelah kita masuk ke jendela yang berikutnya, kita masuk ke company information. Diingat pada jendela company information kita di sini mengisi data identitas perusahaan. Dimulai dari nama perusahaan, ABN jika ada ya, sama alamat, phone number, fax number, email. Sudah? Masih diingat ya? Oke, di company name-nya ini diisi nama perusahaan. Jika sudah lengkap kita isi, kita pilih tombol Next. Iya. Kita next kan. Setelah sudah kita isi data identitas perusahaan, kita masuk ke accounting information. Di mana kita masuk di jendela accounting information, kita harus mengisi current financial year atau tahun kebukuan. Tahun berapa laporan kebukuan kita itu? Contohnya tahun 2022. Oke, yang kedua last month of financial year. Bulan akhir periode akuntansi. Oke, jika periodenya ada 12 bulan dari Januari sampai Desember, berarti bulan akhirnya di bulan Desember. Kita pilih adalah Desember. Conversation fund. Jika bulan periodenya, contohnya di bulan November, berarti kita isi. Setelah kita isi, kita lanjutkan dia, kita pilih tombol next. Di sini kita dikonfirmasi untuk laporan periode akuntansi kita apakah sudah lengkap atau sudah sesuai. Jika masih salah, bisa kita pilih tombol B. Tapi jika sudah pas, jika sudah sesuai, berarti kita pilih ke tombol next. Oke, lanjut lagi. Itu kita membuat akun yang disediakan oleh Mayo. Yang kedua, mengimpor Excel ke aplikasi Mayo. Yang ketiga adalah membuat akun sendiri. Karena kita sudah biasa atau biasanya di soal, kita pilih tombol yang kedua, yaitu mengimpor dari Excel ke aplikasi Mayo. Masih diingat ya? Oke, kita lanjutkan ke next. Pada jendela berikutnya, pada jendela company file, kita harus menentukan ke file mana akan kita menyimpan. Kita pilih ke drive D, lalu kita simpan nama perusahaan, lalu nama masing-masing nanti ya. Masih seperti waktu kita lakukan pada semester ganjil pada perusahaan jasa. Setelah kita ganti filenya, kita isi nama kita, lalu kita save, lalu kita next. Hingga dia pada yang terakhir yaitu pada jendela calculation. Langsung di sana dia muncul kalimatnya calculation. Selamat, bahwa data file Anda sudah berhasil. Jika kita sudah sampai di sini, contohnya jika kita masih ragu-ragu, jika masih ada data kita atau data yang kita entry, kita masuk ke comment center. Kita pilih comment center dan tampilannya akan muncul di tampilan inti dari Mayo. Seperti ini. Udah? Tampilan menu utama Mayo. Ada dia account, ada dia banking, sales, time billing, forecast, payroll, inventory sama file. Oke. Sudah kalian amati dari tadi? Sudah. Oke, sekarang kalian ada yang mau ditanyakan? Cukup sini. Oke anak-anak, ada yang mau bertanya dari hasil yang kalian amati pada media yang ibu tampilkan di depan ini? Siapa yang mau bertanya? Iya, coba Angel. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana Bu jika misalkan alamat atau nomor teleponnya tidak diisi? Oh, pertanyaan si Angel, bagaimana Ibu jika tidak ada alamat sama nomor telepon? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari si Angel? Saya, Bu. Iya, Jermansyah. Kalau nggak ada nomor telepon atau alamat, bisa Bu. Artinya waktu Iya, benar sekali. Jadi jika tidak ada nanti nomor teleponnya maupun alamat
tidak ada nanti soal, tidak ada alamat, nomor telepon, email, tidak usah, tidak ada berpengaruh sama penentuan nanti, dan jadi error tidak error nanti ya, dia tetap nanti berjalan, cuma nanti dikosongkan dia. Yang penting nama perusahaannya tidak bisa kosong. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapannya yang lain dari jawaban dari si Firmansyah? Ada lagi? Iya, Saudi. Menurut saya juga boleh, karena kalau yang terpenting itu nama perusahaannya yang tidak boleh kosong. Iya, benar sekali. Yang paling penting adalah nama perusahaannya tidak boleh kosong. Ya, udah jelas Jen? Jelas Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Iya, Amelia. Tanya, Ibu, saya pernah melihat soal di neraca saldo pada bulan Mei. Bulan berapa bulan berjalannya? Oh, berarti si Kamelia pernah membaca soal ya? Iya, Bu. Ya, pada soal ini yang disediakan adalah neraca saldo di bulan Mei. Tahun berapa? 2018. Ya, 2018. Yang kamu tanyakan adalah bulan berjalannya ya? Iya. Berarti kita kembalikan dulu ke sebelumnya, tampil sebelumnya pada periode akuntansi itu ya. Si Kamelia, bagaimana Ibu untuk mengisinya itu ke bulan berjalan? Sudah siapa yang bisa menjawab? Saya Iya, coba si Agnes. berarti bulan berjalannya bulan Juni. Bulan berjalannya adalah bulan Juli. Iya. Di konversi dia akan di bulan Mei itu adalah neraca saldo pada akhir bulan Mei. Berarti yang mau kita kerjakan laporan keuangannya adalah di bulan Juli. Benar itu yang dibilang oleh si Agnes? Iya Bu, benar. Oh iya, benar. Iya. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah. Oke. Ibu, oke, untuk yang selanjutnya current financial year-nya di tahun berapa Pak itu? Jika nanti yang ditemukan si Kamelia tadi pada bulan Mei 2018, berarti current financial year-nya adalah tahun, coba dulu Firmansyah. Saya pun masih tetap di 2018. Iya, 2018. Oke, kalau untuk last month of financial year-nya di bulan berapa? Coba dulu. Kalau nggak salah saya Bu, Iya, kalau nggak salah Juni ya Bu ya. Juni. Masih kurang tepat, bukan di bulan Juli. Saya lagi bisa memperbaiki. Iya? Menurut saya Bu di bulan Desember, karena bulan aktif periodenya Bu di bulan Desember. Iya, terima kasih Nur sudah menjawab pertanyaan dari Kamelia tadi. Iya, yaitu last month of financial year-nya adalah di bulan Desember. Karena periode akuntansi adalah 12 apa? Periode dari Januari sampai Desember. Ya Baby ya? Bukan bulan Juni ya Baby, tapi bulan Desember. Last month of financial year. Oke. Sudah jelas? Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut. Oke, jika tidak ada lagi, Ibu membagikan bahan ajar sama kalian. Tapi sebelumnya, silakan dulu dibentuk kelompoknya masing-masing. Tentukan ya. Kelompok 1, Ade Gusti, Grace, Miarni, Marsanda, Indah. Jelas? Jelas. Oke. Kelompok 2, Yoni, Naomi, Chandrawati, Angelika, Jenny. Oke. Kelompok 3, Exaudi, Firmansyah, Damelia, Agnes, Aristol. Kelompok 4, Amelia, Kristiani, Milka, Francisca. Kelompok 5, Rosmaria, Herdiawati, Friska, Astria. Kelompok yang terakhir, kelompok 6, Baby, Adelia, Arianti, Alvino. Oke, silakan dibentuk kelompoknya.
Ibu bagikan ya bahan ajar ya. Silakan dibaca bersama teman kelompoknya. Jadi kalian buka ya, biar disuapin dulu nanti. Oke, silakan dibuka bahan ajar yang ibu kasih. Dibuka ya, yang dari hasil yang ibu ajarkan tadi ya. Lalu dilihat, dibaca. Dibuka kembali. Oke, sambil kalian menyimak. Jadi dari penjelasan ibu tadi tentang data awal perusahaan baru untuk diakses aplikasi Mayo, yang paling utama adalah langkah yang pertama kita masuk ke aplikasi Mayo Accounting terlebih dahulu. Lalu kita pilih apa tadi? Create untuk memulai data perusahaan baru. Kalau datanya sudah kita buat terlebih dahulu, berarti yang kita pilih adalah tombol apa? Yaitu open. Oke. Setelah kita pilih nanti create, kita isi identitas perusahaannya sesuai dengan soal. Lalu dilanjutkan yaitu mengisi periode akuntansinya, lokasi penyimpanannya sampai dia apa? Hingga tahap yang terakhir itu calculation tadi ya. Oke. Ada yang mau kalian tanya sama ibu sebelum ibu memberikan LKPD? Sudah jelas semuanya? Sudah. Jika sudah jelas, ibu akan membagikan LKPD. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Membuka LKPD-nya. Baca dulu petunjuknya ya. Dibaca dulu petunjuknya, petunjuk pengerjaannya. Lalu jangan lupa diisi nama kelompoknya. Sudah kalian lihat di sana? Sudah. Diisi nama kelompoknya. Soalnya ada dua. Soal yang pertama mengamati gambar, lalu yang kedua menganalisis studi kasus. Ada yang mau tanya apa sama ibu? Sudah jelas cara mengerjakan LKPD-nya? Jelas ya. Oke, silakan dikerjakan dan sekarang waktunya 30 menit. Jangan ke sana. Iya. Oke, adakah kesulitan untuk mengerjakan LKPD-nya? Ada Bu. Iya. Kenapa macam? Ini Bu, dijawabnya di mana? Di lembar atau di sini? Oh, untuk menjawab LKPD-nya sudah di situ sudah ada yang buat untuk lembar jawabannya ya. Nanti diisikan di lembar LKPD yang ibu sudah sediakan, ada di lembar jawaban. Ya. Nanti jawaban
jawaban ya ditulis di lembar LKPD yang Ibu berikan sana ya. Ada sana lembar jawaban. Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan sama Ibu? Kalau tidak ada lagi, silakan dikerjakan. Ya, teknik penilaiannya Ibu nilai sikap kalian juga yang mengerjakan ini ya. Gimana sikap kalian, aktif atau tidak ya. Itu untuk diskusi. Nanti ada juga nanti teknik penilaian Ibu melalui post test. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Untuk menjawab LKPD-nya bisa dibuka dari literasi yang lainnya, dari buku paket, dari bahan ajar yang Ibu berikan sama kalian. Tanggal, bulan, Dua, ada diberikan? Ada. Oke. Kelompok lima ada yang berikan? Tidak ada. Bagaimana kelompok 6? Bisa? Bisa ya. Instruksi nanti ya. Sambil Ibu nilai juga ya keaktifan kalian ya mengerjakan kelompok ya.
Iya, Bu. Peserta saya harus ke depan. Ada yang mau bertanya apa sama Ibu? Ada kesulitan? Tidak ada. Oh, yang ini. Gimana ada kesulitan? Oke, nanti untuk menjawab ini bisa diambil dari buku yang lain atau sudah bisa atau dari yang dicatatkan jika ada kesulitan. Ya, kalau yang nomor E, ini langkah yang selanjutnya, tapi ini duluan ya. Sudah terbalik ini, ya, oke, berdiri lagi ya. Bagaimana kelompok di Saudi ini? Kelompok berapa tadi? Ada kesulitan? Sudah rapi ya. Oke, nanti yang maju nanti saya nanti yang maju. Oke anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah siap? Sudah? Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Belum. Cepat dikerjakannya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Ibu. Oke, sudah selesai kelompok 3. Kelompok 4? Belum. Kelompok 5? Belum. Iya, cepat dikerjakannya. Kelompok 6 bagaimana? Sudah. Oke. Ibu kasih waktunya lagi 5 menit lagi. Atau ada jadi dari kelompok mana yang mau menampilkan ke depan, yang mau tampil ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Tunjuk tangan dari kelompok mana? Kami Bu, dari kelompok 3 ini. Iya, dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Iya. Perwakilan ya, perwakilan aja. Perwakilan dari kelompok 3 mau membacakan hasil dari diskusi kelompok 3. Untuk menjawab soal nomor apa? Untuk nomor 1. Iya, untuk menjawab soal nomor 1. Silakan. Kelompok 3. Baiklah, berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami untuk soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk memulai membuka aplikasi My Pensil 18 akan ditampilkan seperti gambar yang tersedia di
atas. Ada tombol open, create, explore, what's new, dan exit. Berdasarkan gambar tersebut, analisislah dengan teman kelompokmu. Jelaskan fungsi menu tombol tersebut dalam membuat data awal perusahaan baru. Beginilah hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, open, digunakan untuk membuka data perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, create, digunakan untuk membuat data perusahaan yang baru beserta dengan perusahaan, alamat, tanggal, tahun dan tahun berjalannya perusahaan tersebut. 3. Explore, digunakan untuk melihat fitur-fitur apa saja yang dimiliki Mayop jika kita belum membuka atau belum membuat. Dan yang terakhir adalah exit, digunakan jika kita ingin keluar dari layar Mayop. Demikian hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain, silakan tanggapi dari hasil diskusi dari kelompok 3. Apakah sudah benar yang dikerjakannya? Saya bisa menanggapi kelompok mana? Kelompok mana yang mau menanggapi? Iya, silakan dari kelompok 2. Iya, silakan kelompok 2. Kami menanggapi Berdiri. Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3. Fungsi open yaitu untuk membuka file yang telah ada atau yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi create yaitu untuk membuat file data perusahaan yang baru. Fungsi explore yaitu untuk membuka contoh file yang sudah disediakan oleh Mayop Accounting. Dan fungsi what's new yaitu untuk melihat beberapa fitur-fitur yang terupdate atau yang terbaru dari Mayop. Iya, itu dari kelompok 2 ya. Oke, silakan kelompok 2, terima kasih, silakan duduk. Dari kelompok lain ada lagi yang mau menanggapi? Ada lagi yang mau menanggapi? Dari kelompok yang lain? Bagaimana kelompok 6? Sama jawaban kalian dengan kelompok dari kelompok 3? Sama. Bagaimana siapa yang sama jawabannya dengan kelompok 3? Dari kelompok mana? Sama. Silakan kelompok 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kelompok mana yang mau maju ke depan? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompoknya maju ke depan yang mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adi Gusti Simatupang. Berdirinya saya di sini untuk menjawab studi kasus nomor 2. Soal studi kasus 2. Berikut data Gesti Smart itu alamat Jalan Bolevi nomor 1 Pemalang. Nomor telepon 08484 5323 646. Nomor faksimile 0284 5323 646. Email gestismart@gmail.com. Gestismart adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli handphone. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko para langganan lainnya di Kota Medan. Gestismart juga melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga khusus. Perusahaan ini didirikan oleh Cerdi Sibagaria. Cerdi bersama 3 karyawannya yang masing-masing menangani bagian penjualan, pembelian dan bagian akuntansi. Adapun tahun periode pembukanya tahun 2020. Periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan Desember dan bulan transaksi pada bulan November 2020. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah langkah-langkah untuk membuat file data awal perusahaan Gestismart di lembar jawaban yang sudah tersedia. Jadi jawaban kami adalah yang pertama, buka aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Yang kedua, kita klik menu Create untuk
untuk membuat data baru sehingga muncul jendela New Company Field Assistant. Selanjutnya kita klik Next sehingga muncul jendela Company Information. Selanjutnya kita isi data informasi perusahaan. Yang pertama nama perusahaan yaitu GST Smart. Yang kedua GST nomor dengan nomor MPWP jika ada. Selanjutnya kita isi alamat perusahaan yaitu Jalan Bougainville nomor 1 Pemalang. Selanjutnya kita isi phone number dengan nomor 0284 5323 646. Selanjutnya kita isikan fax number dengan nomor fax perusahaan 0284 5323 646. Selanjutnya kita isi alamat email perusahaan yaitu gestismart@gmail.com. Apabila data informasi perusahaan telah terisi, kita klik Next. Selanjutnya kita isikan data terkait periode akuntansinya. Yang pertama itu current financial year dengan tahun periode akuntansi yang sedang berjalan yaitu tahun 2020. Selanjutnya kita isikan last month financial year dengan bulan terakhir pada satu periode akuntansi yaitu bulan Desember. Selanjutnya kita isikan conversation month dengan bulan transaksi yang sedang berjalan yaitu bulan November. Selanjutnya kita isikan number of accounting period dengan periode akuntansi yang dipakai yaitu 12. Apabila data periode akuntansi telah terisi, selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya muncul peringatan please confirm your accounting information. Untuk mengecek apakah data informasi periode akuntansi sudah selesai atau belum. Apabila sudah selesai, maka kita klik Next. Muncul jendela akun list. Selanjutnya muncul jendela akun list untuk memilih cara membuat daftar akun dan pilih salah satu. Pilih tombol 2 yaitu mengimport dari Excel ke aplikasi Mayo. Selanjutnya muncul jendela company file untuk menyimpan data. Apabila ingin mengganti tempat penyimpanan data, dapat dilakukan dengan cara mengklik Change, kemudian simpan data di drive, lalu klik Next. Selanjutnya muncul jendela conclusion menandakan data isian sudah lengkap dan data baru perusahaan sudah siap untuk digunakan. Begitulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bersama mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk menjawab nomor 2, adakah kelompok lain yang menanggapi? Bagaimana dengan kelompok 4? Kelompok 4 dengan kelompok 4? Ya, memang jawaban kalian dengan kelompok 1 sama, tidak ada beda. Oke. Kelompok dari kelompok 5 sama. Oke. Berarti ada nggak sih yang berbeda dari kelompok 2? Sama semua? Sama.
yang terakhir adalah conclusion. Yang kita pilih adalah comment center untuk masuk ke tampil menu utama Mayo. Sama semua jawabannya? Sama dulu. Oke, tahan dulu semuanya. Terima kasih sudah menjawab tadi soal KPD yang Ibu berikan sama kalian. Semoga itu menjadi menambah wawasan kalian ya. Jadi kalau kita praktek nanti ke lab minggu depan, jadi kalian sudah tidak kesulitan lagi untuk mengentry karena kalian sudah memahami bagaimana untuk mengentry data awal perusahaan baru di aplikasi Mayo. Oke, terima kasih juga sama semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dari TPD ya. Dan untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita buat dulu, Ibu mau menilai pengetahuan kalian melalui post test. Ibu kirim melalui WA grup kita. Jadi biar langsung cepat Ibu nilai siapa sini dan langsung bisa menanggapi dari apa yang Ibu terangkan di selama jam pelajaran tadi. Jadi saya di bawah info masing-masing ya. Aktif pakainya kan? Aktif. Silakan dibuka handphonenya, akan Ibu kirim nanti ke grup kita link untuk menjawab post test melalui Google Form. Oke, sudah Ibu isi. Bagaimana, sudah masuk anak? Sudah. Kita. Oke, silakan.
Kalau sudah selesai, dikirim. Sudah siap? Siapa yang sudah siap? Iya. Ini dijawab per individu ya, bukan per kelompok ya. Usahakan dulu jawab masing-masing. Jadi biar ibu tahu kemampuan kalian. Ada masalah di sinyal? Iya, lancar ya. Bisa semua mengakses ya, link ibu ya? Bisa ya. Oke. Oke, semuanya sudah ibu cek, sudah semua mengirimnya. Nilainya semua rata-rata bagus, rata baik ya. Nilainya rentan dari 80 sampai ada yang nilai 100 juga. Oke, tapi kalian ada yang minimal ada 80, 90. Kali-kali yang nilai sedikit sini ada berapa orang sih? Tapi yang paling banyak ada 15 orang yang sudah menjawab nilai 90. Oke, berarti semuanya kalau bagus ya. Oke, untuk soal nomor 1, jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah Oke, nomor 2. Iya, jawabannya adalah C. Data informasi lintas perusahaan besar. Yang ketiga ada 5 minum air yaitu Iya, benar, bagus. Nomor 4, kalau informasi besar yang tidak diperoleh kosong yaitu Oke, jawabannya adalah B. Kalau financial year adalah jawabannya pada periode akuntansi yang sedang berjalan. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Iya, jawabannya adalah C. Bulan akhir dari periode akuntansi. Nomor 7, yang mana sini yang tidak termasuk pada data awal perusahaan baru? Periode Nomor 8. Pada tahap terakhir kita mengentry data awal perusahaan baru yaitu yaitu E ya. Nomor 9, jawabannya adalah untuk melihat contoh dari akuntansi yang disediakan oleh Mayor yaitu Excel. Nomor 10 yaitu menggunakan untuk membuka file perusahaan yang telah dibuat sebelumnya yaitu A. Jawabannya adalah A. Siapa sini yang benar semua? Tunjuk tangan. Salah satu. Oke, bagus Bapak kalau salah satu. Salah 2. Iya. Yang selanjutnya belajar lagi di rumah ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kalian sudah makin hebat, makin mahir nanti mengerjakan laporan keuangan ke aplikasi Mayo. Oke. Jadi semoga apa yang Ibu ajarkan sama kalian bermanfaat. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan ke lab. Jadi kalian nanti langsung mengentry data awal perusahaan ini ke aplikasi Mayo. Kalian sendiri yang nanti akan terjun, sudah? Jadi kita sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Kalian nanti tinggal menerapkannya di minggu depan langsung ke komputer ya, aplikasi Mayo komputer. Oke, adakah di sini yang bersedia untuk memberikan hasil kesimpulan dari pembelajaran kita di sini? Satu orang, siapa yang bisa memberikan? Satu orang dulu. Apa yang sudah kalian peroleh sejak kita belajar data awal perusahaan baru ini? Ayo, satu orang. Ada children there.
pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Saya Bu. Iya, coba diskusi. Kesimpulan yang saya dapat yaitu saya jadi paham apa itu perusahaan dagang. Saya juga jadi paham bagaimana mengentry data perusahaan dagang ke Mayo. Iya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Dari sebelah sana dulu, pemilihan coba dulu kayak kamu peroleh semenjak tadi menjelaskan bagaimana mengelola data awal perusahaan baru ke aplikasi Mayo. Ayo coba. Ya, ayo. Pengetahuan yang saya dapatkan hari ini yaitu saya mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi Mayo. Oke, yang bagi siapa lagi yang bisa memberikan refleksi yang dia dapat peroleh selama pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Oke, Peggy, silakan Peggy. Perkenalkan, nama saya Peggy. Pelajaran yang saya dapat hari ini dari Ibu, Iya. saya bisa tahu artinya apa open, create, explore, what's new, exist. Terima kasih Bu. Oh iya, Saya sudah terima kasih. mengetahui semua arti-artinya. Iya. Fungsi-fungsi. Iya, Peggy. Iya. Makasih ya, Peggy ya. Oke, berarti dari Gusti sama Peggy, Ibu berharap juga sama kalian semua ya sudah paham itu fungsi-fungsi dari open, create, what is new, exit ya. Sampai juga pengen lihat langkah-langkah mengentry data awal perusahaan baru ke aplikasi Mayo. Jadi minggu depan kita langsung ke lab, kita praktekkan mengentry data awal perusahaan ke aplikasi Mayo. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat sama kalian dan tetap baca buku di rumah. Ada nanti Ibu bilang link video, silakan nanti disimak di rumah ya, biar nanti bisa langsung kita ke lab ya, biar nanti kalian tidak kesulitan untuk mengentry di komputer akuntansi. Nanti kalian lihat nanti link videonya yang dikirim ke WA Group ya. Oke, jika tidak ada lagi, demikian pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Coba siapa yang maju ke depan biar saya usulannya. Iya, Firman silakan. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa dibaca bukunya dan simak nanti video yang Ibu kirimkan di WA Group kita. Sampai jumpa semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu.